Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallu ala nabi. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada beberapa bulan yang lalu kita telah membahas masalah syarat sholat. Sekarang kita memasuki pembahasan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini bicara masalah fasal selanjutnya. Warakanu sholati thamaniyata asyara ruknan. An-niyatu wal qiyamu ma'al qudrati wa takbiratul ihrami wa qiraatul fatihati wa bismillahirrahmanirrahim ayatu minha wa ruku'u wa tuma'ninatu fihi wa raf'u wal i'tidalu wa tuma'ninatu fihi wa sujudu wa tuma'ninatu fihi wal julusu baina sajdataini wa tuma'ninatu fihi wal julusul akhiru wa tashahudu fihi wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi wa taslimatul ula wa niyatul khuruji minas salati wa tertibul arkani ala ma dzakarnahu. Ngerti ya? Insyaallah. Kalau sudah ya pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanu sholati thamaniyata asyara ruknan. Ada beberapa rukun sholat. Thamaniyata asyara ruknan, ada 18 rukun sholat yang kita laksanakan, yang harus kita lakukan. Menjadi rukunnya adalah ada 18. Nah, kira-kira kita malam hari ini nakar-nakar nih, apakah 18 rukun yang disebutkan di dalam kitab ini sudah kita lakukan apa belum? Atau ada yang kurang? Nah, malam hari ini kita nakar-nakar nih. Tapi sepertinya namanya juga anak majelis, insya Allah ini mah cuma ngingatin doang. Kita ingat, yang rukun itu adalah yang harus dilaksanakan di dalam sholat. Kalau nggak dilaksanakan salah satunya saja, maka sholatnya tidak sah. Ini dalam ukuran fikih, dalam ukuran syariat. Apa yang pertama? An-niyatu, niat. Orang yang mendirikan sholat, maka rukun pertama yang harus dilakukan olehnya adalah niat. Niat itu di mana tempatnya? Wa mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya ada di dalam hati. Niat adanya di dalam hati. Saat kita sholat, maka harus ada kekuatan. Kita niatnya di dalam hati. Kapan itu? Inda takbiratul ihrami, ketika kita mau takbiratul ihram. Itu niat. Lalu bagaimana kalau usolli? Usolli itu adalah lafaz daripada niat. Kapan kita ucapkan usolli? Saat kita mau takbiratul ihram. Nah, orang yang usolli adalah orang yang sedang menguatkan hatinya agar hatinya bisa niat yang kuat untuk mendirikan sholat. Itu yang bisa kita fahami dari kitab Safinatun Najah atau dalam kitab At-Tadhib atau Fathul Qorib ini. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usolli hukumnya sunnah. Wa talfadhu bil lisan, diucapkan oleh lisan. Usolli itu hukumnya sunnah. Sementara wajibnya, rukunnya adalah niat itu adanya di dalam hati. Maka saat kita mau takbiratul ihram, kita baca usolli. Itu untuk menguatkan hati. Saat kita takbir, hati kita sudah ada untuk mendirikan sholat. Maka ada orang yang takbirnya berulang-ulang. Kenapa? Karena hatinya katanya belum
dapat. Padahal mah biasa saja. Allah, tuh niat tuh di situ. Ada getaran hati kita jemaah sekalian. Kita sadar di dalam hati kalau kita ingin mendirikan sholat. Maka dibutuhkan usolli. Nah, usolli itu kapan kita ucapkan? Di luar sholat. Ada orang yang bilang bid'ah usolli. Nabi tidak ngajarin. Harus difahami, usolli itu di luar sholat, bukan di dalam sholat. Karena sholat itu dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Dibutuhkan usolli bagi orang awam adalah ingat untuk menguatkan hatinya. Nah, yang bid'ah itu bukan usolli di luar sholat, tapi usolli di dalam sholat. Lagi ruku dia baru usolli, itu yang bid'ah. Ini harus difahami betul. Banyak orang yang membid'ahkan. Kira-kira sebelum sholat boleh nggak kita baca An-Nas? Boleh orang sebelum sholat. Boleh nggak baca Al-Falaq? Boleh orang sebelum sholat. Sebelum sholat mah jangan kata mau baca-bacaan, makan aja boleh. Yang bid'ah itu kalau lagi sholat makan. Gitu aja kok. Orang kan terlalu menyulitkan gitu syariat ini, padahal gampang. Nah, di dalam kitab ini ada yang menjadi rujukan para ulama. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak diperintahkan kepada mereka kecuali untuk beribadah mukhlishina lahuddin, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, atau ikhlas karena agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh para ulama yang dimaksudkan dari ayat ini adalah di antara menyatakan qolal Mawardi, kata Imam Mawardi, wal ikhlasu fi kalamihim an-niyah. Ikhlas itu di dalam ucapannya adalah niat. Artinya dia ikhlas sholat, dia sadar karena Allah itu adalah niatnya, tapi tempatnya di dalam hati. Itu rukun daripada sholat. Nah, kira-kira kalau kita sholat tanpa niat, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Tuh pentingnya niat jemaah yang dimuliakan Allah. Hadis sudah pada paham ya. Ada hadis dari baginda Rasul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Itu pentingnya niat. Di dalam hadis yang lain, niatul mu'min khairum min amali. Niatnya seorang yang beriman lebih baik daripada perbuatannya. Niat itu penting walaupun belum dilakukan. Minggu depan ngaji lagi ya. Niat aja dari sekarang. Ada halangan barangkali nggak bisa, sudah kebagian pahala. Niat. Makanya niatul mu'min khairum min amali. Niat seorang yang beriman menjadi amal ketimbang berbuat tanpa ada niatnya. Tuh saking pentingnya niat. Niat yang baik. Ntar nih niat mau sholat tahajud, niat aja, itu sudah kebagian pahala. Tapi kalau ntar malam menyolong mangga, belum dicatat. Kecuali kalau sudah dilakukan. Itu bedanya antara niat pingin yang baik dan pingin yang buruk di dalam Islam. Nah, tapi alhamdulillah kita ini rata-rata pasti niat. Kadang-kadang ada orang yang sholat takbirnya berkali-kali, alasannya niatnya belum dapat. Tuh orang ragu ya begitu. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua rukun daripada sholat adalah wal qiyamu ma'al qudrati, berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Kenapa berdiri? Karena memang bahasa Arabnya berdiri apa? Qoma, berdiri. Qoma, berdiri. Nah, kenapa harus berdiri? Orang yang pertama kali takbir lalu kita berdiri di dalam sholat,
Huruf pertama apa? Alif. Alif ada nggak yang bengkok? Nggak ada. Alif ada nggak yang miring? Nggak ada. Maka Allahu Akbar yang kita ucapkan menunjukkan alifnya berdiri, maka sholat rukun adalah berdiri dia. Maka aqama mendirikan. Makanya di Quran itu ada istilah aqimus sholah, mendirikan sholat. Mendirikan sama berdiri, mendirikan. Dia bangun untuk mendirikan sholat. Sehingga ada istilah hadis itu, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Faman tarokaha faqad hadamaddin. Siapa orang yang tidak sholat, maka dia merusak agama. Dan orang yang mendirikan sholat, maka dia menegakkan agama. Nah, berdiri saat kita mendirikan sholat adalah bagian daripada kita mendirikan agama. Orang pada protes tentang banyak orang yang tidak melaksanakan syariat itu kan, atau protes orang-orang lain yang merusak Islam. Padahal Islam itu bisa tegak kalau kita mendirikan sholat. Apa doa kita dalam munajat? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati wa taqabbal. Tuh. Itu kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan sebagai orang yang mendirikan sholat. Bukan hanya kita, wa min dzurriyyati, sampai anak keturunan kita mohon pada Allah agar kita bisa mendirikan sholat. Tuh, berdiri. Lalu bagaimana kalau tidak bisa berdiri? Dalam hadis Nabi apa? Sholli qa'iman. Berdirilah kamu, sholatlah kamu dengan cara berdiri. Itu perintah pertama. Fa illam yastati' fa qa'idan. Kalau tidak sanggup maka dengan duduk. Fa illam yastati' fa 'ala jambin. Kalau tidak sanggup maka lakukan dengan cara tidur, berbaring. Bahasa hadisnya adalah fa illam yastati' fa mustawqiyan. Kalau tidak sanggup maka lakukan dengan cara telentang. Kenapa? Allah bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani syariat kepada kita kecuali kita mampu melakukannya. Tidak mampu berdiri dengan cara duduk, tidak mampu duduk dengan cara berbaring, tidak mampu berbaring dengan cara apa? Kedipan mata atau isyarat, tidak mampu. Sholatin wis modal itu. Udah mati. Nah, ini yang bisa kita lakukan, berdiri. Jangan sehat sholat sambil duduk. Jangan. Rukun yang pertama adalah, rukun yang kedua adalah berdiri jika mampu. Yang ketiga, wa takbiratul ihrami. Rukun sholat yang ketiga adalah takbiratul ihram. Kalimatnya apa? Allahu Akbar. Itu rukun daripada sholat. Tidak kita lakukan kalimat itu maka sholatnya tidak sah. Dan kalimat takbirnya harus Allahu Akbar. Nggak boleh diartikan Tuhan yang besar. Nggak boleh. Harus menggunakan lafaz yang diajarkan sama Nabi. Karena itulah yang disampaikan sama Nabi. Nah, ini juga makna sabda Nabi, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Dari gerakannya, dari bacaannya, ikutin bagaimana yang Nabi lakukan. Nabi ngomongnya Allahu Akbar, ya sudah Allahu Akbar. Jangan mentang-mentang ini saya ini orang Sunda, Gusti Allah anu agung. Saya ini orang Betawi, Tuhan gede banget. Saya ini orang Jawa. Orang Jawa gimana? Orang Jawa Tengah, Jawa Timur gimana? Apalagi saya orang Bima. Rumah mana IP? Nggak mungkin. Ngerti nggak ini? Yang hebatnya kalau nggak, bagaimana kalau sholat menggunakan masing-masing bahasa. Sholatnya di Istiqlal, masing-masing pakai bahasa sendiri-sendiri. Orang Sumatera iya di situ, orang Betawi iya di situ.
orang Jawa, orang Sunda, Kalimantan, Sulawesi, iya di situ. Kira-kira ramai nggak masjid? Nah, maka menggunakan satu bahasa untuk menyatukan kita. Allahu Akbar. Itu kalimat takbiratul ihramnya. Di mana masalah tangannya? Nah, ada yang tangannya di sini, ada yang tangannya di antara pusar dan dada, ya kan? Ada yang tangannya selonjoran, macam-macam. Cuma di dalam kitab ini rukun sholat tidak bicara masalah taruh tangan di mana saat takbir. Yang penting kita ucapkan Allahu Akbar. Di mana letakkan tangan kita saat kita takbir itu? Dalam hadisnya antara pundak atau kedua telinga. Nah, mau yang pundak silakan, kedua telinga juga silakan. Di dalam rukun sholat ini nggak bicara masalah itu. Artinya yang mau antara kuping boleh, yang pundak juga boleh. Yang nggak boleh itu di atas kepala. Allah, kayak mau lempar setan. Nah, yang ketiga apa? Takbiratul ihram. Yang keempat adalah rukun daripada sholat wa qiraatul fatihati, dan membaca al-fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatum minha, dan bismillah satu ayat daripada suratul fatihah. Kalau al-fatihah rukun daripada sholat, berarti kita harus baca Al-Fatihah, dan salah satu ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tidak baca Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Apa kata Nabi? La sholatan lam yaqra' bi fatihatil kitab. Bukan dinamakan sholat kalau tidak membaca ummul kitab, ay suratul Fatihah. Maka wajib baca Al-Fatihah. Rukun daripada sholat. Nah, ya, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang jadi masalah adalah ada orang yang baca Al-Fatihah tanpa menggunakan Bismillah. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada madhab demikian. Dan ada juga dasar hadisnya. Kita yang madhab Asy-Syafi'i meyakini bahwa Bismillah bagian daripada suratul Fatihah, maka dibaca jahar Bismillahnya sama seperti kita baca jahar surat ayat yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena ada hadis Nabi, idza qara'tum alhamdulillah faqra'u Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu membaca Al-Fatihah yang mulainya dari Alhamdulillah, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah satu ayat di dalamnya dan bagian daripada Ummul Kitab dan As-Sab'ul Mathani. Al-Fatihah itu 7 ayat yang diulang-ulang. Coba 7 ayat enggak? 1. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jelas. Menurut hadis ini, Al-Fatihah As-Sab'ul Mathani 7 ayat yang dibaca secara ulang-ulang. Mau dikasih Al-Fatihah, mau dikasih Bismillahirrahmanirrahim, maka 7 ayat. Lalu bagaimana ada mazhab yang bilang Bismillah bukan bagian daripada Al-Fatihah? Ya ada hitungannya, masih 7 ayat juga. Tapi saya nggak sampaikan di sini, karena kita bukan kajian perbandingan madhab. Kita bukan kajian perbandingan qiraat, bukan. Tapi kita murni baca kitab ini. Jadi Al-Fatihah rukun daripada sholat. Ada orang yang sholat tidak baca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Sekarang berapa nih? Yang kelima rukun sholat adalah warruku'u, ruku'. Setelah kita baca Al-Fatihah,
lalu kita baca ayat, lalu kita ruku. Nah, ruku itu bagian daripada rukun sholat. Kalau tidak ruku berarti sholatnya tidak sah. Habis ruku, di dalam ruku itu wa tuma'ninatu fihi, dan ada tuma'ninanya di dalam ruku. Nah, yang keberapa itu? Yang keenam. Yang keenamnya adalah ada tuma'nina di dalam ruku. Saat kita ruku ada tenangnya. Berapa ukuran tenangnya bacaan kita? 3 kali baca bacaan ruku. Apa bacaan ruku? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 3 kali ukuran, 3 kali bacaan ruku itulah ukuran tumaknina kita. Jadi ada tenangnya, nggak buru-buru. Gimana tuh yang pemecah rekor tuh, yang cepat sekali gitu sholatnya. Nah, kalau kita ngaji fikih demikian. Wa tumakninatu fihi, dan tenang di dalam ruku itu rukun daripada sholat yang keenam. Yang ketujuh, warraf'u wal i'tidalu, mengangkat untuk i'tidal. Setelah kita ruku, tumaknina di dalamnya, lalu kita bangun i'tidal, bangun daripada ruku, namanya i'tidal, itu namanya rukun. Kadang-kadang ada orang sholat yang hebatnya adalah habis dia ruku tanpa i'tidal langsung sujud. Insyaallah, Allahu Akbar, dia ruku nih, nggak sampai Allahu liman hamidah, langsung Allahu Akbar turun ke bawah, nggak i'tidal lagi, sholatnya nggak sah itu. Jadi setiap orang yang tidak angkat bangun daripada rukunya untuk i'tidal, maka sholatnya tidak sah. Yang selanjutnya apalagi? Wa tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah di dalam i'tidal. Apa bacaan tuma'ninah i'tidal? Rabbana walakal hamdu. Itu yang singkatnya. Segitu ukuran tuma'ninahnya. Ada juga bacaan yang panjang. Silakan. Tapi paling sedikitnya adalah baca Rabbana walakal hamdu. Itu tuma'ninah di i'tidal. Yang selanjutnya adalah wasujudu, sujud. Habis kita i'tidal, lalu kita tumaknina, lalu kita sujud. Saat kita sujud, wa tumakninatu fihi, dan juga tumakninah di dalam sujud. Itu bagian daripada rukun sholat. Berapa ukurannya? 3 kali bacaan sujud. Bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 3 kali. Wal julusu baina sajadataini, dan duduk di antara 2 sujud. Habis kita sujud, lalu kita bangun, nah duduk di antara 2 sujud tersebut hukumnya rukun daripada sholat. Tidak dilakukannya, maka sholatnya tidak sah. Wa tuma'ninatu fihi, dan tumakninah saat kita duduk di antara 2 sujud. Apa ukuran tumakninanya? Baca bacaannya duduk di antara 2 sujud. Bacaannya apa? Rabbi firli, dan seterusnya. Udah pada paham tumakninah. Nah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini ada hadis Nabi. Wa dalilu ma sabaqa min arkani ila huna. Dalil yang menetapkan rukun sholat itu kita lihat sampai di sini hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Fadakhala rajulun fasalli thumma jaa fasallimu ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam faradda an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli fasalli thumma jaa fasallim ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli thalathan faqala walladhi ba'athaka bil haqqi ma uhsinu bi ghairihi fa'allimni faqala idza qumta ila salati fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an thumma raka' hatta tatma'inna raki'an
thumma rafa hatta ta'dila qa'iman, thumma asjud hatta tatma'inna sajidan, thumma rafa hatta tatma'inna jalisan, thumma asjud hatta tatma'inna sajidan, thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha. Hadis ini dari Abi Hurairah. Anan Nabiya, bahwasannya Nabi itu lagi di dalam masjid. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang sholat dan Rasul menyaksikan orang ini. Habis orang ini sholat, dia menghampiri Nabi. Salam kepada Nabi, Assalamualaikum. Lalu Nabi bilang sama orang ini, fa innaka lam tusalli, irji' fasalli, sono, salat lagi. Kenapa? Fa innaka lam tusalli, karena kamu belum salat. Jadi orang datang, dia salat di situ, lalu menghampiri Nabi, salam gitu kan. Lalu kata Nabi, pulang sono, salat lagi, kamu tuh belum salat. Ada apa gitu. Fasolli, lalu orang ini sholat. Sholat sama seperti dia sholat yang pertama. Kemudian Thumaja fasalim ala nabi. Nah orang ini habis sholat menghampiri Nabi lagi, lalu salam kepada Nabi. Kata Nabi apa? Irji' fasolli, sono, sholat lagi, kata Rasul. Faidah kalam tusolli, kamu tuh belum sholat. Talatan, 3 kali ini orang mengulangi sholatnya dan 3 kali ditegur sama Nabi. Dan Rasul bilang, kamu belum sholat. Ada masalah berarti kan. Nah setelah ketiga kalinya, faqala, kata orang ini, walladzi ba'atsaka bil haqqi ma ursila ghairah. Kata laki-laki itu, demi zat yang mengutusmu ya Rasul, ma ursila ghairah. Emang ada apa sholat saya? Emang nggak benar? Ada yang salah apa? Kok sambil suruh ulang 3 kali gitu? Fa'alimni, ajarin saya dah. Orang ini ditegur sama Nabi, nanya ke Nabi, minta diajarin. Coba kalau Ustaz Jaka negur orang, apa lo gomrong lo? Wah, bisa perang di situ urusannya. Fa'alim nih, ajarkan saya kalau gitu ya Rasul. Lalu Rasul bilang, faqala, idza kumta ila sholati fakabbir, kalau kamu mendirikan sholat maka bertakbirlah. Berarti ini orang sholatnya gak takbir kali. Tuh Nabi ajarkan sholat tuh, kalau kamu sholat maka takbirlah. Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah apa yang mudah bagi kamu dari Al-Quran itu. Nah, yang mudah apa? Ya Al-Fatihah. Di dalam hadis ini penjelasannya adalah, atau di dalam kitab ini penjelasannya, yang dimaksudkan thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an adalah wahia Al-Fatihah. Wa dalla ala dzalik haditsul Bukhari wa Muslim, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Yang dimaksudkan membaca yang mudah dari kamu dari Al-Qur'an itu adalah Al-Fatihah. Kenapa? Karena tidak dinamakan sholat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Sekarang sebodoh-bodohnya orang, yang paling gampang dibaca itu apa? Al-Fatihah. Coba Al-Fatihah, Masya Allah, lancar benar orang. Kalau Al-Falaq orang bisa ketukar, kalau An-Nas orang bisa ketukar, ya kan? Apalagi Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna, nggak selesai. Inna, anaknya bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi baca tabat syada, tabbat yada abi lahabi wa tabbat yada abi lahabi wa tabbat yada, bolak-balik situ aja. Nah, Al-Fatihah itu rata-rata orang hafal. Jangan kata orang tua, anak kecil saja yang pertama belajar kenapa? Al-Fatihah. Nah, itulah yang paling gampang dibaca oleh orang. Makanya sab'ul matani,
7 ayat yang dibaca secara terulang-ulang. Itulah Al-Fatihah, dan itu yang paling gampang. Lalu hadisnya adalah thumma raka hatta tatma'inna rakian, kemudian ruku sampai kamu sempurna rukumu, sampai kamu tumakninah rukumu, sampai kamu tenang rukumu. Berarti orang ini sholatnya nggak ada tumakninah. Orang ini sholatnya cepat gerakannya, atau jangan-jangan nggak baca apa-apa. Ditegur sama Nabi. Thumma rafa hatta ta'dila qa'iman, kemudian kamu angkat kepalamu, bangun daripada ruku sampai berdiri tegak kembali, sama seperti takbiratul ihram. Dan sujud sampai tenang, sampai tumaknina. Dan duduk di antara dua sujud sampai tumaknina. Thumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha, kemudian kamu lakukan sholatmu semuanya seperti itu. Artinya orang tadi sholatnya cepat-cepat, nggak ada tumakninanya, nggak ada baca-bacaannya, dan tidak jelas. Ditegur sama Nabi, begini loh caranya. Dan Nabi mengajarkan, dan Nabi contohin. Nah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya nggak tahu sudah keberapa ini. Pokoknya bacain semuanya udah lupa tadi sudah sampai keberapa ini. Ini kitab nggak disebutkan awal, fani, telatnya nggak ini. Wal julusul akhiru dan duduk tahiyat akhir. Wal julusul akhiru, duduk akhir, ya kan? Bukan lagi tasyahud awal, ini tasyahud akhir, duduk tahiyat akhir. Itu rukun daripada sholat. Nanti ditanya, bagaimana kalau tasyahud awal, gimana duduknya, rukun apa sunnah? Entar ada bagiannya, ada bagiannya, biar ngajinya nggak buru-buru. Ini kalau selesai di sini kan, kalau nggak ngelanjutkan bisa bahaya, repot urusannya. Tamat. Nah, di dalam hadis ini, di dalam kitab ini jemaah sekalian, ada dari hadis rawahul Bukhari an Abi Humaid Sa'idi radhiyallahu anhu fi sifati salatihi sallallahu alaihi wasallam, wa idza jalasa fi raka'atil akhirah qaddama rajlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Rasul itu kalau salat, apabila wa idza jalasa fi raka'atil akhirati, kalau duduk di rakaat yang terakhir, berarti saat tasyahud akhir, qaddama rajulahul yusra, jadi Rasul itu melipat kaki kirinya. Kaki kiri gimana tuh? Pada paham kan? Kaki kiri tuh dikedalamkan tuh. Nah, wa nasabal ukhra, dan ditegakkan yang kanannya. Yang kanan. Wa qa'ada ala maq'adatihi, dan Rasul itu duduk di atas tempat duduk. Mana tempat duduk? Ya tempat kita sejadah itu. Jadi Rasul tahiyat terakhirnya bukan duduk di atas kaki kirinya, bukan, tapi duduk di atas tempat duduk. Kalimatnya adalah wa qa'ada ala maq'adatihi. Mana tempat duduk kita? Ya sejadah tempat kita duduk itu tahiyat yang biasa. Sebab ada orang yang menggunakan dalil yang lain bahwa kalaupun tahiyat akhir duduknya di atas kaki kiri. Jadi dalam hadis ini adalah, dan mazhab kita jemaah sekalian, kalau kita duduk ya, yang dilipat ke dalam adalah kaki kiri, wa nasabal ukhra, dan yang kanannya ditegakkan, dan waqa'ada, dan duduk ala maq'adatihi, di tempat duduk. Mana tempat duduk? Ya udah tuh, kakinya dikedalamin gitu loh. Dan kaki kanan ini harus berdiri dia. Jari kaki kanan yang berdiri itu. Kadang ada orang yang duduk tahiyat didirikan begini kakinya, atau ditidurkan ke belakang, nggak dilipat, didirikan kakinya.
Nah, itulah yang menyebabkan kita duduk. Orang bilang duduk tahiyat. Duduk tahiyat itu hukumnya rukun daripada sholat. Kalau tidak, nggak sah sholatnya. Watasyahudu fihi, yang selanjutnya rukun daripada sholat adalah watasyahudu fihi, tasyahud di dalam duduk terakhir tersebut, dari at-tahiyatnya sampai selesai. Dari tasyahudnya asyhadu alla ilaha, dari at-tahiyatnya sampai asyhadu alla, sampai baca sholawatnya, itu rukun daripada sholat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selanjutnya adalah sholawat atas nabi. Jadi sholawat atas nabi itu rukun daripada sholat. Wasallama fihi, saat kita tasyahud di dalamnya ada sholawat kepada nabi, itu rukun daripada sholat. Kalau tidak sholawat, sholatnya tidak sah. Dan ingat, ada salamnya. Orang bilang sholat Ibrahimiyah, ya kan? Ada salamnya. Assalamu alaika ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita baca apa awalnya? Assalamu alaina, kita jawab assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ini mengkisahkan saat Rasulullah saat Isra Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala, duduk tasahudnya dengan cara yang kita lakukan dalam sholat kita, itu sopannya. Nah, kayak apa itu sopannya itu? Lalu Allah bersolawat kepada Nabi. Apa kata Allah? Assalamu alaika ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab sama Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Allah mengucapkan salam kepada Nabi, assalamu alaika, salam kepadamu. Nah, Rasul juga nggak mau buat dia doang, melibatkan orang-orang yang soleh. Wa ala ibadillahi sholihin, dan juga salamnya Allah itu buat orang-orang yang soleh. Maka wajar kalau kita mengucapkan salam kepada orang-orang soleh, sama seperti diajarkan dalam sholat ini. Ini biar nggak dibedakan sama orang. Nah, sekarang saat kita sholat, kita bacanya kemana? Assalamu alaika, kayaknya ke siapa itu? Ke Nabi. Kita salam sama Nabi. Assalamu alaika. Nabinya ada nggak di depan kita? Ya ada, di hati. Walaupun secara jasadnya dimakamkan di Madinah, tapi Nabi itu ada di lisan kita, ada dalam ingatan kita, ada dalam perilaku kita, ada dalam hati kita. Maka kita ucapkan salam sama Nabi, yang Nabinya ada kok. Gimana kalau dia bilang nggak boleh? Ya kamu nggak ngeliat. Saya tahu Allah Nabi ada, masa nggak ada Nabi? Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ucapan itu pun kita sampaikan dalam bacaan kita. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Tuh salam tuh. Itu hukumnya wajib, rukun daripada sholat. Kalau tidak, nggak sah sholatnya. Nah, yang selanjutnya adalah kayaknya yang ke-17 nih. Nah, sekarang kayaknya yang ke-16 dah, kayaknya ingat ujung-ujungnya. Wa taslimatul ula, salam yang pertama. Salam yang pertama habis kita baca tahiyat sampai selesai, baru assalamualaikum warahmatullah. Itu hukumnya rukun daripada sholat. Yang kiri sunnah. Ada hadis daripada baginda Rasul nih di dalam kitab ini, rawahu Muslim an Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu sholata bi takbiri wa kana yakhtimu sholata bi taslimi. Bahwa baginda Rasul itu yastaftihu sholata bi takbiri, memulai sholatnya dengan takbir, wa kana yakhtimu sholata bi taslimi, dan Nabi mengakhiri sholatnya dengan salam, assalamualaikum warahmatullah.
Nah, yang selanjutnya rukun daripada sholat adalah waniyatul khuruji minas sholati, niat keluar daripada sholat. Saat kita salam, sadar nggak sholat itu mau selesai? Ada niat keluar daripada sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu rukun tuh. Niat sholat, niat keluar dari sholat kita. Udah kelar nih. Begitu sudah kelar, ya sudah, salaman boleh, gitu loh. Main HP boleh, kentut boleh, beol boleh, salaman boleh. Emang ada yang bilang salaman habis sholat bid'ah? Ente main HP nggak bid'ah? Goblok bener lu. Yang bid'ah itu salaman lagi sholat. Orang kok bikin repot. Nah, yang selanjutnya rukun daripada sholat adalah wa tartibul arkani ala ma dzakarnahu. Tertib rukun-rukunnya, berurutan rukun-rukunnya terhadap apa yang disebutkan di dalam kitab ini. Artinya, kalau niat yang pertama ya niat, habis takbir ya takbir, al-fatihah ya al-fatihah, jangan dibolak-balik. Niat di salam, salam di awal, itu namanya nggak sah sholatnya. Jadi ada tempat-tempat yang dilakukan al-fatihah saat habis takbir, rukunnya itu. Jangan al-fatihah dibaca lagi ruku, al-fatihah dibaca lagi sujud, nggak sah sholatnya. Makanya tertib berurutan bagian daripada rukun sholat. Mengacak-ngacaknya nggak sah sholatnya. Nah, itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini tentang rukun daripada sholat di dalam kitab ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada wasunnanuha, sunnah-sunnahnya sholat pada waktu yang akan datang. Demikian, hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.